Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok manipulasi string, matematik, dan tanggal waktu. Sini kami akan mempresentasikan materi tersebut. Sini saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu pertama, saya sendiri Gusti Rivianto. Yang kedua, Muhammad Iqbal Kalamullah. Yang ketiga, Arkam. Itu kelompok kita. Selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang manipulasi string, manipulasi matematik, manipulasi tanggal, dan manipulasi waktu. Apa sih string itu? String itu adalah tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, dan berbagai karakter. Dan apa itu manipulasi string? Yaitu bagian penting dari pemrograman karena itu membantu untuk memproses data yang datang dalam bentuk jenis non-numerik seperti nama, alamat, jenis kelamin, dan banyak lagi. Nah, di sini ada contoh penulisan program manipulasi string dan contoh macam-macam string. Yaitu di sini ada menggabungkan string. Di sini menggabungkan string ada dua buah operator dalam menggabungkan string, yaitu operatornya plus dan n. Contoh penulisannya itu di sini kita menggunakan inisial dim, string 1, string 2, string 3, string. String 1 di sini saya menuliskan UBP, string 2 di sini kami menuliskan Karawang, string 3 di sini kami menuliskan bisa. Terus kita di sini bikin label 1 dot text sama dengan string 1 plus string 2, string 3. Di sini saya mencoba memakai operator plus. Di sini kita mencoba memakai operator plus. Terus yang kedua, mengambil sebagian karakter string. Di sini ada 3 buah fungsi yang dapat digunakan untuk mengambil atau memotong sebagian karakter dari string, yaitu left, right, mid. Sebagai contoh, kita di sini menggunakan fungsi mid, yaitu contoh programnya dim baru ini kayak kita membuat objek baru gitu. Jadi string baru di sini kita menggunakan input box. Jadi kita sebelum melakukan itu nanti ada kayak label gitu. Terus masukkan katanya. Di sini kita masukkan kayak contoh untuk tulisan doang sini masukkan katanya. Terus text box text mid baru di sini kita misalkan kita mengambil kata dari kiri. Misalkan di sini kan 4. Jadi kita dari kiri ke kanan jadi 4. Misalkan mengambil nih. Jadi kan 1, 2, 3, 4. Nah, jadi yang G ini diambil dan fungsinya 2 ini jadi G dan A. Jadi 2 doang gitu. GA. Jadi nanti yang muncul GA. Selanjutnya di sini ada menghapus spasi pada kata. Nah, dalam menghapus spasi pada kata ada 3 fungsi yang dapat digunakan untuk menghapus spasi pada karakter string, yaitu ltrim, rtrim, dan trim. Sebagai contohnya kita di sini menggunakan rtrim, yaitu fungsi yang menghapus spasi di kanan dan kiri kata. Contoh penulisannya trim yaitu dim baru string baru input box, masukkan katanya text box. Nah, bisa kita lihat sini kita menggunakan trim. Nah, selanjutnya mengatur kapitalisasi karakter dalam string. Yaitu ada 2 buah dapat digunakan mengaturnya, yaitu fungsi ucase dan lcase. Kalau fungsi ucase itu untuk menjadi huruf besar, huruf kecil menjadi huruf besar, dan lcase itu membuat huruf gede menjadi huruf kecil. Sebagai contohnya kita di sini menggunakan ucase. Ini berikut programnya begini, dan di sini ada gambar contoh program kita kayak gini. Nah, selanjutnya manipulasi matematik akan dijelaskan oleh Pak Tarkam. Saya akan menjelaskan tentang manipulasi matematik. Manipulasi matematik adalah sebuah proses rekayasa dengan melakukan penambahan, pengurangan, atau penghilangan
terhadap bagian atau keseluruhan sebuah perhitungan untuk menyelesaikan suatu masalah yang ada. Kita dicontohkan membuat kalkulator. Inilah contohnya. Kita membuat sebuah kalkulator sederhana. Ada 4 buah operator, yaitu sama dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh penulisan untuk operator penjumlahan yaitu dim A AS integer, dim B AS integer. Maka sama dengan A sama dengan text box 1 kali teks. B sama dengan text box 2 titik teks. Maka text box 3 titik teks sama dengan A ditambah B. Nah, ini adalah desain yang kita buat seperti ini, contoh kalkulatornya yang sederhana. Terus selanjutnya ini adalah manipulasi tanggal dan waktu yang disampaikan oleh Iqbal. Ya, manipulasi tanggal dan waktu yaitu berfungsi untuk mengetahui waktu baik jam maupun tanggal yang ada pada sistem komputer. Biasanya pemakai tanggal dan waktu itu digunakan pada program seperti penggajian karyawan dan billing internet dan lain-lain. Contoh manipulasi tanggal dan waktu adalah membuat sebuah tanggal dan waktu secara real time pada sebuah menu PIBI. Contoh penulisannya itu label 5 teks sama dengan today. Ini menunjukkan pada tanggal yang sekarang. Label 4 txt sama dengan time of day. Ini untuk memunculkan waktu yang sekarang. From-nya contohnya seperti ini. Nah, sekian dari penjelasan teori kita tentang manipulasi string, manipulasi tanggal, dan matematik. Itulah teorinya. Nanti kita lanjut ke prakteknya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mencoba mempraktekkan yang tadi kita sudah belajar di teori ya. Di sini saya akan menjelaskan manipulasi string. Nah, di sini saya sudah membuat contoh desain dari manipulasi string lah, beberapa contoh. Yaitu di sini ada fungsi mid, yaitu terus fungsi trim, terus rtrim, terus ltrim, terus di sini ada menggabungkan kata, terus di sini ada fungsi ucase dan lcase. Nah, di sini kita akan coba run dulu ya. Run. Nah, di sini kita coba mempraktekkan yang menggabungkan kata dulu. Nah, saya di sini udah menuliskan di dalam programnya itu ada 3 string gitu. Di sini nama, kampus, dan kita. Nah, kita coba lihat. Nah, muncul UBP Karawang bisa. Saya di sini membuat 3 string, yaitu UBP Karawang bisa. Nah, string ini nih awalnya misah. Jadi kita bikin satu. Jadi UBP Karawang bisa. Nah, terus ada contoh lain lagi seperti ini gini. Nah, terima kasih. Ini awalnya sih misah juga. Nah, terus di sini kita fungsi ucase dan lcase. Nah, fungsi ucase dan lcase kita coba ketikkan UBP. Nah, UBP di sini kita menggunakan huruf kecil. Nah, kita akan membuat huruf kecil ini membuat huruf besar. Jadi kita tinggal klik ucase. Nah, di sini sudah berubah menjadi huruf besar semua. Nah, jika kita menggunakan lcase, maka di sini kita coba klik UBP-nya huruf besar. Nah, misalkan kita klik lcase, di sini akan muncul UBP dengan huruf kecil. Nah, itu termasuk fungsi ucase dan lcase. Selanjutnya, di sini yaitu fungsi mid. Fungsi mid itu untuk mengambil kata di tengah. Itu kita coba cek. Nah, di sini muncul input box.
Di sini kita menggunakan input box. Jadi di sini kita masukkan kata yang akan kita ambil gitu. Jadi misalkan Karawang. Terus oke. Nah, di sini muncul yang kata kita ambil itu rawa. Nanti di sini penjelasannya akan dijelaskan di program. Nah, di sini ada fungsi trim, rtrim, dan ltrim. Ini kita coba pakai yang trim. Trim itu menghapus spasi dari spasi kiri dan spasi kanan. Misalkan kita ke sini kasih spasi 1, 2, 3. Nah, kita tulis UBP. Kan di sebelah kiri ada spasi 3. Di sini ada kata 1, 2, 3, jadi 6. Terus kita spasi lagi 1, 2, 3, jadi 9. Semuanya totalnya 9 dalam text box ini. Lalu kita klik OK. Nah, di sini jumlah sebelum dihilangkan spasinya. Sebelum dihilangkan spasinya itu ada 9. Nah, setelah dihilangkan jadi 3. Yang kebaca itu hanya UBP. Yang spasi kiri dan kanannya hilang. Nggak ada. Terus coba kita yang L-trim lah. L-trim. Terus misalkan kita L-trim, ini kan L left. Jadi menghapus yang sebelah kiri. Jadi misalkan kita klik spasi dulu. 1, 2, 3. Kita UBP. Nah, UBP. Terus kita spasi lagi. 1, 2, 3. Nah, di sini ada 9 lagi kan? 9. Nah, di sini akan oke. Nah, tadi kan fungsi 9. Ini kenapa jadi 6? Karena yang dihapus cuma yang di kiri doang, yang di kanan kagak. Jadi semua totalnya 6. Dan cuma dikurang 3. Dan kalau rtrim sama aja fungsinya sama ltrim sih. Bedanya cuma di pengurangan spasinya sebelah kiri apa kanan. Nah, selanjutnya saya sini akan menjelaskan programnya. Shortcut dari. Nah, sini kita akan lihat di menggabungkan kata dulu ya. Nah, bukan kata. Di sini kita membuat variabel dulu, yaitu variabel string 1, string 2, dan string 3. Nah, di sini kita isi string 1 UBP. Kenapa kita di sini kasih spasi? Karena supaya tadi hasilnya bisa ada spasinya dikit lah gitu. Nah, di sini ada string 2, ada string 3. Sini kita Karawang bisa. Nah, label 1.text. Label 1.text itu ini. Namanya label 1.text. Nih, label 1.text. Plus sama dengan string 1. Nah, di sini kita menggabungkan string itu menggunakan plus. Bisa juga sih menggunakan operator n. Tapi kita di sini menggunakan operator plus. Ini string 1 plus string 2 plus string 3. Nah, hasilnya tadi yang kayak tadi kita dijalankan di program. Nah, terus fungsi uCache dan lcache. Nah, di sini uCache dan lcache. Di sini kita textbox.text sama dengan uCache. uCache itu untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, textbox 6 teks tuh ini nih. Textbox 6 teks tuh ini. Ini. Nah, ini. Terus textbox 6 sama aja. Begini contoh programnya. Simple sih, begini. Terus kita coba yang mid, fungsi mid, mengambil kata. Nah, di sini kita membuat variabel baru. Ini baru tuh variabel. Jadi dim baru a strings. Baru. Nah, di sini kan tadi kita membuat input box. Jadi kita di sini mengambil katanya dari input box. Jadi kita baru sama dengan input box text box 1.text mid. Ini mengambil di tengah-tengah kata, karakter. Mid baru favor ini variabel dari ini input box. Terus 3 itu kayak dari mana kita ngambil karakter ini mulai gitu kan. Dari misalkan dari karakter ke-1 ke karakter kedua gitu. Terus misalkan 4 nih, 4 itu learn itu panjang. Jadi misalkan mau berapa panjang ininya, motongnya gitu kan.
mau 5, 4. Jadi misalkan sini ada kata masukkan nih kan. Misalkan ini 3, jadi ini kata ketiga, karakter ketiga, 1, 2, 3, S. S. Nah, di sini ada 4. Karena panjangnya itu 1, 2, 3, 4. Jadi yang diambil suka, jadi ngambil suka gitu kan. Nah, terus di sini kita trim. Nah, di sini kita membuat variabel baru juga, dan kita di sini melakukan info box juga. Nah, di sini kita learn baru text box 2 tuh ini. Text box 2. Nah, text box 2 ini dari realnya gitu, nggak tanpa dipotong, tanpa di apa-apa, cuma panjang doang dari yang kita inputkan di input box. Nah, di text box 3 ini kita sudah menggunakan trim. Jadi yang di text box 3 ini kita udah dikurangin dari rumus ini, trim. Jadi spasi kanan dan kirinya itu udah berkurang. Jadi hasilnya segitu kan. Nah, ya mudah-mudahan paham sih teman-teman gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan juga manipulasi matematik yang akan dijelaskan oleh Pak Tarkam. Bentar ya, Pak Tarkam. Nah, silakan Pak Tarkam. Saya akan menjelaskan tentang manipulasi matematik. Kita ambil contoh kalkulator sederhana. Di sini kita sudah membuat desainnya kalkulator sederhana. Di sini kita buat text box, button sama label ya. Coba kita run dulu seperti apa. Nah, jadi ketika sudah di run seperti ini, formatnya sama sih seperti yang didesain. Terus kita langsung coba lihat codingannya. Nah, ini untuk penjumlahan. Di sini ada dim A, AS integer, dan dim B, AS integer. Nah, di sini A itu sama dengan textbox 1 dot text dan B sama dengan textbox 2 dot text. Nah, di sini adalah untuk penamanya di sini. Textbox 3 dot text sama dengan A ditambah B. Itu pun berlaku untuk penjumlahan, pengurangan, sama perkalian dan pembagian. Kita langsung aja ya, lihat di sini ada pengurangan sama dim A as integer, dim B as integer. Di sini A sama dengan textbox 1 dot text, B sama dengan textbox 2 dot text, maka textbox 3 dot text sama dengan A dikurangi B. Terus untuk perkalian sama persis, cuman dibagi yang membedakan ini. Ya, ada perkalian sini. Terus untuk pembagian juga sama, yang membedakan adalah pembagian. Coba kita simulasi untuk programnya. Misalnya kita penjumlahan 5. Ini penjumlahan. Dia akan hasilnya ada 10. Terus kalau langsung kita dikalikan, hasilnya langsung 25. Kalau misalkan ini pengurangan, dia hasilnya 0. Kalau pembagian 1. Ini adalah kalkulator sederhana, mungkin untuk manipulasi matematik yang bisa kita sampaikan hanya kalkulator sederhana. Mungkin cukup dari saya. Kita lanjut ke selanjutnya.
yaitu tentang tanggal dan waktu. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Kalamullah akan menjelaskan tentang manipulasi tanggal dan waktu. Nah. Kita close dulu, bikin baru aja. Yaitu manipulasi tanggal dan waktu. Kita akan memunculkan ya. Pertama kita buat label 4 aja. Pertama untuk label tanggal, kedua untuk label waktu. Yang ketiga untuk ini tempat untuk tanggalnya. Yang keempat tempat untuk waktunya. Kita bikin label dulu seperti ini. Kita atur size. Kita atur size-nya dulu. Auto size kita buat false biar bisa diatur. Nah, udah diatur. Lalu kita atur size ininya selesai. Lalu kita ubah namanya ini kita ubah teksnya jadi tanggal. Lalu kita ubah tulisan ini jadi waktu. Lalu kita kosongkan teks ini. Untuk tempat tanggalnya kita kosongkan teks yang ini. Untuk waktu
Kita ubah border dulu supaya kelihatan ya. Nah, lumayan kelihatan. Lalu kita akan masukkan tanggal, yaitu label 3 dot text sama dengan today. Sekarang kita coba running. Nah, muncul tanggal, yaitu tanggal sekarang. Kita coba buat untuk waktunya. Nah, di sini untuk waktu kita perlu tool, yaitu timer. Nah, ini. Timer 1 kita klik 2 kali. Timer 1 kita coding label 4 di tempatnya. Dot text sama dengan time of day. Nah, ini. Lalu kita coba running. Nah, label 4. Label 4.txt sama dengan time of day. Lalu kita coba running. Nah, bentar. Untuk kita setting waktunya. Coba kita buat timer lagi. Oh, waktunya kita lupa di true. Pantesan kayaknya. Nah, coba kita. Nah, muncul yaitu sekarang jam 19.36. Ya, terima kasih. Sekian dari saya, itulah manipulasi tanggal dan waktu. Biasanya digunakan untuk laporan dan lain-lain. Ya, itu penjelasan praktek dari manipulasi ketiga teori yang materi yang kita jelaskan tadi di PowerPoint ya. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.